Oke, ya ini filenya mungkin terlalu besar karena tadi saya memasukkan foto-foto perhitungan dan sebagainya, saya lengkapi lagi. Jadi mungkin itu menyebabkan filenya terlalu besar. Ini sudah saya pisah, semoga ini tidak menjadi masalah ya. Nah, ini sudah bagus, terima kasih ya. Oke, jadi ini adalah dua variabel yang paling berpengaruh dalam proses compounding. Pertama adalah compound rate, kedua adalah jangka waktu, dan ketiga adalah pokok simpanan atau setoran rutin. Dan ini rekan-rekan untuk masalah compound rate dan jangka waktu, itulah yang memberikan efek besar dalam proses compounding, yaitu dia memberikan efek eksponensial. Kalau yang pokok simpanan itu hanya memberikan efek yang linier. Nah, tetapi kalau kita cuma menyimpulkan seperti ini, kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana pengaruhnya. Nah, ini kita akan lihat pengaruhnya ya dengan simulasi berikut ini. Ini adalah pengaruh dari compound rate. Anda perhatikan teman-teman di sini. Ini adalah satu simulasi di mana orang menyimpan, ini ada pilihan 10, 20, 30, sampai 70 tahun. Ya. Kemudian pokok simpanannya sama semua 100 juta. Ya, sama semua. Di sini ada 3 asumsi suku bunga. Ini 4,8, ini 6,4, ini 8%. Kita lihat hasilnya rekan-rekan, pada saat kita nyimpan uang 100 juta, didiemin selama 10 tahun, dengan bunga 4,8%, itu menghasilkan 159 juta. Pada saat bunganya 6,4%, dia menghasilkan angka 185 juta. Pada saat bunganya 8%, menghasilkan angka 215 juta. Ya, ini. Oke, sekarang saya ambil contoh yang 30 tahun. 30 tahun, kalau 100 juta dengan bunga 4,8, nyimpennya 30 tahun, itu menjadi 408. Kalau 6,4%, dia menjadi 643. Kalau 8% menjadi 1 miliar. Kalau ekstrim 70 tahun, ya kita lahir langsung nyimpen deposito gitu ya, orang tua kita. Lalu kita umur 70 tahun, kita lihat 100 juta itu menjadi 2,6 miliar. Kalau bunganya 4,8, kalau bunganya 6,4, dia menjadi 7,6 miliar. Dan kalau bunganya 8%, dia menjadi 21 miliar. Nah, di sini teman-teman kita lihat bagaimana proses compounding ini terjadi. Anda lihat selisih dari 4,8 ke 6,4 itu 1,6. Dari 6,4 ke 8% juga 1,6. Selisih persentasenya sama, tetapi Anda lihat kenaikannya pada jangka waktu 10 tahun, selisihnya ini 26 dengan 29, tidak banyak. Tapi untuk masa yang lebih panjang, ini 5 miliar, ini 14 miliar. Jadi dari 4,8 ke 6,4 itu 5 miliar, tetapi dari 6,4 ke 8% menjadi 14 miliar. Ya. Jadi rekan-rekan ini menunjukkan bahwa pengaruh dari pertumbuhan dana pada tingkat yang lebih tinggi itu memberikan efek kenaikan yang lebih banyak. Implikasinya pada saat Anda melakukan investasi, itu perbedaan suku bunga walaupun kecil 1%, tapi kalau itu bertahun-tahun, itu memberikan hasil yang akan jauh berbeda. Nah, ini efeknya buat apa? Buat polis-polis nasabah kita unit link. Kalau kita mendesain polis itu dengan tujuan untuk ya diambil untuk dana pendidikan, dana hari tua, atau untuk yang lain, itu Anda harus hati-hati benar. Saya tadi di modul 3, buat teman-teman yang ikut modul 3, ya, itu saya sampaikan bahwa rencana asuransi harus dipisah dengan rencana investasi, jangan digabung. Jadi jangan menggunakan satu polis untuk tujuan investasi dan asuransi. Itu nanti kita jadi repot evaluasinya dan itu risikonya sangat tinggi. Karena kalau investasi yang dilihat adalah berapa nilai yang mau diambil. Padahal pertumbuhan dana itu naik turun. Anda bisa lihat di sini, perbedaan 1% itu bisa memberikan hasil yang berbedanya cukup jauh. Apalagi kalau sampai minus. Kalau sampai turun, itu mau rebound lagi, itu sangat berat. Itu riskan sekali. Jadi, tolong untuk tujuan-tujuan investasi, uangnya mau diambil, nilai tunai, itu jangan dicampur dengan asuransi. Bukalah PIA saja, itu akan lebih aman. Ya, ini.
Jadi ini pengaruh dari compound rate. Kesimpulannya adalah semakin tinggi ya suku bunganya, meskipun selisihnya sama, tetapi itu efeknya berbeda. Pada tingkat suku bunga yang tinggi, yang lebih tinggi, selisih yang sama itu menghasilkan perbedaan yang lebih signifikan. Ya, oke. Next, kita lanjut ya. Sampai sini teman-teman jelas? Yang tadi saya ngomong investasi itu bisa dimanapun, tetapi kalau mau ditaruh di prudensial itu atau di asuransi itu contoh di PIA ya. Tapi kalau mau investasi itu bebas dimanapun ya. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Kesimpulan terhadap pengaruh compound rate. Perubahan persentase suku bunga memberikan efek sangat signifikan bagi pertumbuhan nilai simpanan. Di dalam perhitungan dalam tabel itu kita tahu kenaikan suku bunga yang sama yaitu 1,6 per tahun itu akan memberikan efek yang lebih besar jika kenaikan itu terjadi pada nominal suku bunga yang lebih tinggi dan pada masa penyimpanan yang lebih lama. Ini dua hal penting yang kita harus tahu. Implikasi buat kita pribadi teman-teman, Anda kalau mau investasi untuk anak Anda misalkan, cari investasi yang sesuai dengan profil preferensi risiko Anda dan diemin sampai jangka panjang. Ya, cari yang pertumbuhannya paling optimum dan disitulah nanti proses compounding akan membuat pertumbuhannya jauh lebih cepat pada jangka waktu yang lebih panjang. Ya, kita akan lihat nanti buktinya. Ya, oke. Sampai sini jelas ya rekan-rekan. Saya lanjut ya. Sekarang pengaruh bunga atas bunga atau interest on interest atau bunga berbunga ya. Ini contoh dengan bunga bersih 4,8%. Rekan-rekan, dengan bunga bersih 4,8% kita lihat di sini ya. Pada tingkat ini adalah lama deposito 10 tahun, 20 tahun sampai 70 tahun. Nilainya 100 juta di sini sama. Ya, tetapi kita lihat pada masa 10 tahun nilainya dengan bunga 4,8 itu menjadi 159. Ya. Anda lihat teman-teman, 159 itu terdiri dari apa? Dari pokok deposito 100 juta ditambah bunganya saja 48 juta. Dari mana 48 juta? Dari 4,8% dikalikan 100 juta dikalikan 10 tahun itu 48 juta. Terus sisanya 11 juta 800 itu adalah interest on interest atau bunga atas bunga. Kontribusi bunga atas bunga terhadap nilai akhir ya, nilai akhir di sini adalah 7,39. Ini baru 10 tahun dia baru kecil kontribusinya. Tetapi kita lihat pada 20 tahun jumlahnya sama 100 juta yang didepositokan, nilainya dengan bunga 4,8 pada tahun yang ke-20 menjadi 255 juta. Kenaikannya kita lihat dari 10 tahun ke 20 tahun, kenaikan selisih ini dengan ini itu 95. Sementara 255 juta sendiri terdiri dari apa? Dari pokok simpanan 100 juta, ditambah bunga atas pokok 96 juta, yaitu 4,8% dikalikan 100 juta, dikalikan 20 tahun, itu sama dengan 96 juta. Kemudian selisihnya, ya 255 dikurangi 100, dikurangi 96, sama dengan 59 juta. Ini adalah bunga atas bunga. Di mana kontribusi bunga atas bunga terhadap total nilai di sini itu 23%. Anda lihat kenaikannya dari 7% menjadi 23%. Kemudian kita lihat misalkan tahun ke-40. Sama simpanannya 100 juta, bunganya sama 4,8, dia menjadi 652. Kenaikannya teman-teman 244 dibandingkan periode sebelumnya. Anda lihat dari angka 652 ini terdiri dari apa? Dari pokok simpanan 100 juta ditambah bunga atas pokok 192 yaitu 4,8% dikalikan 100 juta dikalikan 40 tahun 192. Selisihnya 100 juta ditambah 192 diselisihkan dengan 652 sama dengan 360 juta. Ini adalah bunga atas bunga. Yaitu kontribusinya 55%. Kalau ini diteruskan teman-teman, kontribusi dari bunga atas bunga ini akan semakin besar. Anda lihat di umur 70, 83%. Sehingga kesimpulannya, sebuah investasi, kalau itu disimpan untuk waktu yang sangat panjang,